Saudara Irjen Verdi Sambo menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinasnya. Tak hanya Sambo, satu perwira menengah di jajaran Polda Metro Jaya juga diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Irjen Verdi Sambo, diperiksa penyidik tim khusus Polri Kamis kemarin. Diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan pertama Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana. Tak hanya Verdi Sambo, tim khusus juga memeriksa tersangka lain, yakni KM, sopir Verdi Sambo. Untuk tim khusus ada 2 tim yang bergerak secara paralel untuk terus berproses dalam mengungkap kasus ini secara terang-benderang. Tim yang pertama adalah tim sidik yang dipimpin oleh Pak Dirpidum. Informasi yang saya dapat dari Pak Dirpidum, hari ini tim penyidik melakukan pemeriksaan tersangka terhadap saudara FS di Makobrimob. Kemudian yang kedua, tim sidik juga melakukan pemeriksaan tambahan tersangka pada saudara KM. Bersamaan dengan pemeriksaan Sambo, Inspektorat Khusus Polri kemarin juga memeriksa seorang penyidik Polda Metro Jaya. Perwira menengah dengan pangkat AKBP diperiksa untuk mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Usai diperiksa, personil Polda Metro Jaya tersebut langsung ditempatkan di Makobrimob. Anggota Polda Metro Jaya dipanggil dan diperiksa dalam rangka membuat terang persoalan ini. Tentunya Polda Metro Jaya mengikuti petunjuk dari Bapak Kapolda dan juga mematuhi apa yang menjadi petunjuk dari Bapak Kapolri. Jadi kami tidak menghalangi, bahkan mempersilahkan ya siapapun yang dibutuhkan keterangannya oleh tim yang menangani di Barreskrim Polri terhadap kasus ini, kita memberikan ruang, waktu, kesempatan yang seluas-luasnya. Di tengah penyidikan yang masih berjalan, hasil otopsi kedua Brigadir Yosua akan segera selesai. Tim dokter forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia segera menyampaikan hasil otopsi ulang yang dilakukan di Jambi pada 27 Juli lalu. Dan sebagai informasi juga dalam waktu dekat, dari Dr. Ade dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia juga akan menyampaikan hasil dari otopsi yang kedua. Ya, setelah dilakukan rehumasi beberapa waktu lalu di Jambi. Dalam sebulan terakhir, apa yang terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo menyita atensi publik bahkan Presiden. Semalam di rumah pribadi Sambo, Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan, pengacara keluarga pun menyampaikan permintaan maaf Irjen Verdi Sambo karena membuat gaduh publik dan mencoreng nama baik Korps Bayangkara. Kepada institusi yang saya banggakan, Polri dan khususnya kepada Bapak Kapolri yang sangat saya hormati. Saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini. Saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri. Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku. Selain permohonan maaf, Sambo juga menyebut siap mengikuti prosedur persidangan. Meski sudah ada penetapan tersangka, penyidikan polisi atas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat terus berlanjut. Terlebih, motif pembunuhan belumlah terang benderang. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk mengetahui rentetan terkini terkait pemeriksaan kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri, kita akan langsung pantau di Makobrimob Depok, Jawa Barat bersama jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, selamat siang. Jadi jam pukul berapa Barada Eliezer akan diperiksa oleh Komnas HAM di Makobrimob hari ini? Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini juga meliputi pemeriksaan terhadap Verdi Sambo?
Iya, Valena Saudara, benar nanti akan diadakannya pemeriksaan terhadap Barada Eliezer dan juga tersangka Irjen Verdi Sambo. Namun sebelumnya mari kita dengarkan dulu pernyataan dari Khairul Anam, yaitu komisioner dari Komnas HAM. Jadwal kami jam 3 itu akan memeriksa FS dan Baradae. Ya, itu akan diperiksa permintaan keterangan di Makobrimob. Nah, itu yang sudah kita sepakati kemarin dan semoga nanti itu bisa terlaksana dengan maksimal. Jadi kami ulangi, Komnas HAM akan minta keterangan nanti jam 3 di Makobrimob, Baradae dan Irjen. Iya, dari pernyataan Khairul Anam, yaitu selaku komisioner dari Komnas HAM dan juga dari Kadif Humas Polri, Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa nanti pemeriksaan terhadap Barada Eliezer dan juga Irjen Verdi Sambo akan dilaksanakan pada pukul 15 atau pukul 3 sore di Makobrimob Depok. Dan juga nanti untuk pemeriksaan pertama akan dilakukan terhadap Irjen Verdi Sambo, yang ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang telah dilaksanakan kemarin, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Barada Eliezer. Dan juga nanti pemeriksaan ini untuk meminta keterangan bagaimana untuk pemecahan dari kasus pembunuhan yang menewaskan dari Brigadir Yosua. Nanti namun di sini dapat kita kritisi juga apakah ini merupakan bentuk dari konfrontir dari kepolisian, di mana ini merupakan mempertemukan dari tersangka dengan tersangka, yaitu dalam hal ini merupakan mempertemukan Barada Eliezer, tersangka dari pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua, dan juga Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam pembunuhan yang menewaskan Brigadir Yosua. Valen. Ya, Mas, nih kemarin Inspektorat Khusus atau Irsus Polri ini memeriksa 1 orang penyidik Polda Metro Jaya yang berpangkat AKBP begitu. Apakah sudah ada informasi yang Anda terima, apa peran dan siapa AKBP ini dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Benar, Valena Saudara, kemarin dari Inspektorat Khusus Kepolisian juga memeriksa 1 penyidik, yaitu berpangkat AKBP. Dan juga tadi kami sempat meminta keterangan dari Kadif Humas Polri, dari Prasetyo, namun belum ada keterangan lebih lanjut apakah bentuk dari keterlibatan dari AKBP ini pada kasus pembunuhan ini. Namun dari pernyataan sebelumnya dari personel AKBP ini telah melakukan pelanggaran kode etik. Namun di sini belum ada keterangan lebih lanjut bagaimana bentuk dari pelanggaran kode etiknya. Dan juga nantinya jika setelah dilakukannya pemeriksaan, jika ada tindak pidana dalam pemeriksaan ini, maka akan dilimpahkan ke Dirpimum Bareskrim Polri. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati langsung dari kawasan Makobrimob Depok, Jawa Barat.